Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung dalam kelas pembelajaran Bahasa Indonesia. Setelah libur panjang semester kemarin, ditambah lagi sama libur yang kemarin lagi, kalau dipikir-pikir, ini adalah pertemuan pertama kita di semester genap. Jadi Bu El berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan pastinya semakin siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu lagi dalam kelas Bahasa Indonesia, tentunya masih bersama Bu Elsa Guterres. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang relate sekali dengan kehidupan kita saat ini. Khususnya di era globalisasi dengan segala kebebasan dan kemudahan untuk mengakses informasi. Tapi, kalau kita menjadi pembaca terus-menerus, pasti kurang membentuk kita menjadi generasi yang kritis. So, topik kita kali ini akan membawa kita untuk menjadi satu pribadi yang lebih kritis, tentunya melalui kegiatan menulis. Topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah artikel. Semangat belajar ya kalian! Mengawali pertemuan hari ini, Bu El akan menyampaikan apa saja yang akan kita bahas. Sedikit tidaknya, ada 5 hal yang akan kalian pahami setelah mengikuti pembelajaran daring hari ini. Yang pertama, kalian akan mengerti apa pengertian dari artikel khususnya dalam ranah bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, kalian juga harus memahami apa sebenarnya perbedaan antara artikel dan artikel opini. Yang ketiga, kita akan belajar untuk memahami topik artikel melalui metode belajar 5W tambah 1H. Yang keempat, ada juga metode bagaimana membedakan penggunaan fakta dan opini dalam penulisan artikel serta proses menganalisisnya dalam isi artikel. Yang terakhir, kita juga pastinya harus memahami tentang struktur dan juga kaidah kebahasaan dalam penulisan artikel. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari dalam pertemuan kita hari ini. Untuk regulasi kelas, tidak ada yang berubah. Aturannya masih sama seperti semester yang kemarin. Seperti biasa juga, Bu El mau kembali mengingatkan kalian untuk tetap mengisi daftar kehadiran. Tentunya pada link yang sudah Bu El bagikan pada Google Classroom. Ingat, kalau kalian mengikuti pembelajaran hari ini tetapi tidak mengisi daftar hadir, dengan berat hati kalian akan tetap dianggap tidak mengikuti kelas alias alpa. Jadi sebelum terlambat, gunakan waktu sekalian 1 jam ini untuk mengisi daftar kehadiran. Untuk manajemen waktu sebenarnya masih sama dengan semester yang kemarin. Hanya saja kalau kalian perhatikan, Bu El menambahkan 15 menit khusus untuk challenge dan gaming session. Jadi memang untuk semester 2 ini Bu El menambahkan lebih banyak challenge yang tujuannya adalah untuk menambah antusiasme belajar kalian dan pastinya memicu tanggung jawab kalian dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. It's gaming time. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, mending kita pemanasan dulu selama 5 menit dengan bermain game sederhana ini. Caranya mudah kok. Buatlah sebuah quotes tentang pentingnya belajar bahasa Indonesia atau quotes apa saja, asalkan bertemakan bahasa Indonesia. Lalu kirimkan quotes karyamu itu bersama foto selfie dirimu di hari ini yang mengekspresikan semangatmu untuk belajar. Bu El tunggu ya di grup WhatsApp. Selamat berkarya dan berekspresi. I'm waiting. Wow, quotes kalian bagus-bagus ya. Sepertinya kalian ada bakat deh jadi penulis atau pujangga. Cocok banget sama pembelajaran kita hari ini. So, let's start the class. Sampailah kita pada topik yang kelima, yaitu menyajikan gagasan melalui artikel. Tentunya materi ini disusun oleh Bu Elsa Arikesnyari Guterres, guru bahasa Indonesia kalian. Supaya lebih semangat, Bu El mau ngasih kalian quotes of the day. Menjadi anak muda tidaklah semudah apa yang orang pikirkan. Akan tetapi kurang lengkap rasanya bila seorang anak muda tidak berani untuk menyuarakan apa yang menjadi aspirasinya. Pada materi ini, kalian bisa berusaha untuk menjadi seorang anak muda yang berani menyuarakan aspirasi. Ayo saling menginspirasi.
Pada kesempatan ini kita akan membahas topik tentang bagaimana menjadi anak muda yang berani dan inspiratif. Tentunya dalam menyuarakan apa yang kalian pikirkan. Tidak jarang kita mengagumi seseorang karena aspirasi yang disampaikan. Apalagi jika itu ditunjang oleh kemampuan menulis yang baik. Seperti yang Bu El sampaikan, bahwasanya menjadi seorang pembaca bukanlah hal yang buruk, tetapi menjadi seorang penulis itu sangatlah keren. Percayalah. Perlu kamu ketahui bahwa kegiatan menulis membuat kamu menjadi pribadi yang lebih kritis dan mampu menggiring publik pada opini tertentu yang ingin kamu munculkan di permukaan. Dan pastinya menjadi bagian kecil dalam perubahan dunia. Wow. Rasanya keren sekali gak sih kalau kalian bisa menuliskan sesuatu yang positif dan hal tersebut bisa menjadi sumber inspirasi seseorang. Coba deh kalian bayangin. Nah, melalui pembelajaran kali ini, cobalah menuliskan sesuatu yang bermanfaat dan juga menginspirasi. Sekali lagi, Bu El mengajak kalian untuk terus berkarya. Selamat berkarya! Kita masuk yuk ke challenge yang pertama. Carilah di kamus bahasa Indonesia, bisa juga via online, arti dari kata-kata di bawah ini. Yang pertama, aspirasi, inspirasi, persuasi, gagasan, objektif, argumentasi, kritik, eksposisi. Setelah kamu dapat maknanya, pahamilah dan tuliskan jawabanmu di grup WhatsApp kelas. Ingat, kalau kalian menjawab challenge ini, paling nggak Bu El tahu kalian mengikuti pembelajaran daring ini sampai tahap ini. Kita masuk ya dalam materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian artikel dalam ranah bahasa Indonesia. Sebelumnya yang harus kalian pahami adalah artikel itu bisa dibagi menjadi dua. Ada artikel dan ada artikel opini. Bu El akan jelaskan pengertian dan juga perbedaan antara keduanya. Kalau artikel itu merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap suatu persoalan yang sedang marak dan berkembang di kalangan masyarakat. Sedangkan artikel opini merupakan tulisan berisi pendapat penulis yang disertai dengan data dan juga fakta mengenai suatu fenomena atau kejadian tertentu dengan maksud agar dimuat di surat kabar atau majalah. Dari sini sudah jelas ya, kalian bisa ngelihat perbedaannya. Tapi Bu El akan mulai dulu dengan persamaan. Sebenarnya antara artikel dan artikel opini itu memiliki esensi yang sama, yaitu menyuarakan pendapat mengenai suatu peristiwa yang sedang terjadi. Perbedaannya, artikel itu biasanya sifatnya lebih personal. Sedangkan artikel opini sifatnya lebih universal karena tujuan yang ingin dicapai adalah untuk dimuat di surat kabar atau majalah sehingga bisa diketahui oleh banyak pembaca. Itu kenapa dalam artikel cukup menyampaikan pendapat atau gagasan. Sedangkan pada artikel opini sangat penting untuk menyajikan data dan juga fakta yang bertujuan untuk menguatkan opini penulis. Hal ini karena artikel opini ditulis dengan tujuan untuk meyakinkan, mendidik, atau menghibur pembaca. Sampai di sini, Bu El berharap kalian bisa memahami apa persamaan dan juga perbedaan antara artikel dan artikel opini. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca pada poin kesimpulan. Materi berikutnya adalah mengenai metode belajar 5W tambah 1H. Sebenarnya Bu El yakin sekali materi ini tidak perlu lagi Bu El jelaskan, karena kalian pasti sudah memahami dengan baik, apalagi kalian sudah mendapatkan materi ini sedari SMP. Nah, yang Bu El mau jelaskan adalah mengapa dalam mengidentifikasi pembelajaran kali ini kalian perlu menggunakan metode belajar 5W tambah 1H, karena nanti kalian akan memproduksi artikel opini. Dalam artikel opini itu wajib menyertakan fakta, data, dan juga opini itu sendiri. Sehingga kalian bisa mengidentifikasi perbedaan fakta dan juga opini dalam artikel tersebut dengan menggunakan metode belajar 5W tambah 1H. Untuk lebih jelasnya bisa kalian baca sendiri ya. Kalau biasanya semua materi Bu El jelaskan melalui podcast ini, kali ini kita akan mempelajari topik via challenge. Maksudnya kayak apa sih Bu Els? Oke, kita akan membahas satu demi satu struktur yang membangun artikel dengan cara menjawab challenge.
Bu Elsa akan memberikan challenge kepada kalian secara acak dengan memilih nomor absen dari tiap kelas. Mereka yang ditunjuk tidak dapat digantikan. Nah, bagi yang bisa menjawab dengan benar, kelas yang bersangkutan akan mendapatkan nilai tambahan. Di akhir, kita akan lihat kelas mana yang mengumpulkan nilai terbanyak. Ini artinya kalian harus mengikuti kelas daring sampai akhir. Oke, kita masuk ke challenge berikutnya. Pertanyaan ini ditunjukkan kepada peserta didik dengan nomor absen 8 di setiap kelas. Jika tidak ada nomor absen 8, boleh diganti oleh nomor absen 11. Pertanyaannya, dengan mengingat kembali materi teks editorial, tentukanlah struktur artikel. Paparkan isi jawabanmu. Kirimkan jawabanmu di grup WhatsApp kelas dan waktu untuk menjawab adalah 5 menit. Challenge selanjutnya. Pertanyaan ini ditunjukkan kepada peserta didik dengan nomor absen 1 di setiap kelas. Jika tidak ada nomor absen 1, boleh diganti oleh nomor absen 12. Pertanyaannya, mengapa struktur artikel dan struktur teks editorial memiliki persamaan? Jelaskan pemahamanmu. Kirimkan jawabanmu lagi-lagi ke grup WhatsApp dan waktu untuk menjawab pertanyaan ini hanya 5 menit. Eits, tunggu dulu, masih ada challenge lagi. Pertanyaan kali ini ditujukan kepada peserta didik dengan nomor absen 30 di setiap kelas. Jika tidak ada nomor absen 30, bolehlah diganti oleh nomor absen 33. Pertanyaannya, buatlah 2 judul yang dapat kamu kembangkan menjadi judul artikel opini. Tetap kirimkan jawabanmu ke grup WhatsApp kelas, dan lagi-lagi waktu untuk menjawabnya hanya 5 menit. Challenge yang terakhir nih. Pertanyaannya ditujukan kepada peserta didik dengan nomor absen 19 di setiap kelas. Jika tidak ada nomor absen 19, boleh diganti oleh nomor absen 21. Pertanyaannya, mengapa dalam penulisan artikel opini perlu menyertakan fakta dan data? Kirimkan jawabanmu ke grup kelas dan waktu untuk menjawab juga 5 menit. Bagaimana? Challenge-nya bisa bantu kalian untuk paham dan mengingat kembali atau pada akhirnya menemukan apa sebenarnya struktur dari teks artikel. Semoga kalian sudah bisa paham ya, tentunya dari jawaban yang di-share oleh teman-teman kalian. Nah, topik bahasan selanjutnya kita akan berbicara mengenai kaidah kebahasaan yang terkandung dalam artikel. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, setiap mempelajari suatu jenis teks akan selalu dibarengin oleh pembelajaran tentang kaidah-kaidah kebahasaan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan kalian dalam mengenali dan juga membedakan jenis teks yang satu dengan jenis teks yang lainnya. Jadi jangan bosan ya, jika materi yang sejauh ini kalian pelajari tidak lepas dari kaidah-kaidah kebahasaan. Mari mendalami kaidah kebahasaan dari teks artikel. Kaidah kebahasaan pada teks artikel sedikit tidaknya terdiri dari 5 kaidah kebahasaan. Yang pertama adalah menggunakan adverbia atau kata keterangan. Adverbia yang sering digunakan dalam artikel adalah adverbia frekuentatif. Frekuentatif itu artinya jumlah. Contoh, kalian bisa menggunakan kata selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. Ciri yang kedua adalah menggunakan konjungsi. Konjungsi yang biasa digunakan dalam artikel meliputi konjungsi kronologis, kausalitas, dan konjungsi tujuan. Konjungsi kronologis itu berarti konjungsi yang menyatakan keterangan atau urutan waktu, seperti menggunakan kata selanjutnya, setelah itu. Kemudian ada konjungsi kausalitas. Kausalitas berarti konjungsi sebab akibat. Kalian bisa menggunakan kata akibat, sebab, oleh karena itu, oleh sebab itu. Dan yang terakhir ada konjungsi tujuan. Konjungsi tujuan kalian bisa menggunakan kata agar atau supaya. Nah, ketiga konjungsi ini bertujuan untuk memperjelas maksud dari fakta dan juga harapan yang ingin disampaikan oleh penulis dalam artikel. Yang ketiga adalah penggunaan kosakata.
Karena artikel berkaitan dengan kegiatan menulis, sudah pasti kosakata atau pembendaharaan kata sangat perlu dikuasai dengan baik oleh seorang penulis. Hal ini tujuannya supaya seorang penulis itu mampu menghasilkan artikel yang luas dan juga menarik untuk dibaca oleh kalian. Selanjutnya yang keempat ada kata rujukan. Dalam artikel sering dijumpai penggunaan kata rujukan, baik yang merujuk pada benda seperti ini atau itu, atau merujuk pada tempat seperti di sini atau di sana, atau juga merujuk pada orang seperti penggunaan kata dia, ianya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, karena artikel ini merupakan karya ilmiah, sudah pasti kata yang digunakan adalah kata baku. Walaupun menggunakan bahasa ilmiah populer, tetapi kata ilmiah itu sudah mengacu pada kebakuan. Sehingga ketika kalian menuliskan artikel, kata-kata yang harus kalian pilih haruslah bersifat baku. Bagaimana? Sampai di sini bisa dipahami? Menurut Bu El nggak terlalu sulit ya, tapi supaya pemahaman kalian lebih baik lagi, jangan lupa untuk budayakan selalu kegiatan membaca. Seperti biasa, kalau kita udah sampai di KDA kebahasaan, berarti materi kita sudah selesai. Semoga apa yang Bu El jelaskan bisa kalian pahami dan juga bisa kalian resapi dengan baik, supaya nanti kalian gak kesulitan dalam mengerjakan tugas. Tapi sebelum diakhiri, ada challenge lagi satu. Oke, setelah kamu mempelajari semua penjelasan materi, khususnya mengenai kaidah kebahasaan, coba deh kamu buat satu saja kalimat dengan menggunakan satu saja ciri dari kaidah kebahasaan artikel yang sudah Bu El jelaskan. Kamu bebas memilih yang mana saja. Kirimkan jawaban kamu lagi-lagi ke grup WhatsApp. Bu El tunggu. Kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Sesi diskusi akan berlangsung melalui platform WhatsApp. Jadi nanti di jawaban-jawaban kalian dari challenge yang sudah kalian kirimkan ke WhatsApp, itu akan kita bahas. Kalau ada yang tidak pahami, silakan tinggalkan pertanyaan kalian di WhatsApp dan nanti Bu El akan menjawab dan juga meluruskan hal-hal apa saja yang perlu untuk kalian ketahui. Selalu gunakan sesi diskusi ini sebagai kesempatan untuk mempertanyakan hal-hal yang belum kalian pahami dengan baik, sehingga kedepannya semakin memahami materi dengan baik dan tentunya tidak mengalami kendala dalam mengerjakan tugas. Kata siapa, doi kamu aja yang spesial. Challenge-nya Bu El juga spesial kok. Oke, kali ini kita masuk ke special challenge. Kerjakan dalam buku tugas bahasa Indonesia kalian. Tugas kali ini sebenarnya masih mirip dengan apa yang pernah kalian lakukan di semester sebelumnya, yaitu memproduksi suatu tulisan. Hanya saja kali ini yang kalian produksi adalah artikel. Tema sudah Bu El tentukan, bisa kalian baca. Insecure, love yourself first. Nah, artikel ini kalian buat minimal 5 paragraf. Per paragraf itu minimal terdiri dari 8 sampai 10 kalimat. Kalau sudah selesai, silakan kirimkan ke Google Classroom seperti biasa dalam format PDF dan kirimkan tepat pada waktunya, yaitu terakhir pada Senin 24 Januari 2021 pukul 18 atau pukul 6 sore. Jangan sampai tidak mengerjakan tugas kalian dan usahakan untuk on time. Bu El sangat mengapresiasi setiap anak yang mengerjakan segala sesuatu dengan bijak. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah semangat dan menunjukkan antusiasme belajar yang baik pada hari ini. Semoga ada banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan melalui penjelasan materi hari ini. Pertemuan berikutnya, kita akan membahas topik baru, yakni sebuah topik yang berjudul menilai karya melalui kritik dan esai. Siapkan dirimu dengan membaca bahan ajar dan eksplorasi mandiri. Sampai kita bersua lagi di kelas, bawalah 2 hal berikut ini, yaitu pemahaman dan pertanyaan. Semoga harimu cerah. God bless you. Semangat pelajari Bahasa Indonesia dan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kelas online Bahasa Indonesia hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah!